Politik Indonesia selalu saja seru untuk dibicarakan. Terkadang polemiknya tak masuk nalar sehat kita sebagai rakyat. Inilah opini politik dengan harapan agar negeri kita selalu terawat. Pemerintah tolak KLB, clear Jokowi tidak urus masalah Demokrat. Dengan menggunakan rujukan UU Parpol dan ADART Partai Demokrat tahun 2020, Yasona Lawli mengumumkan permohonan pengesahan Kongres Luar Biasa atau KLB Deli Serdang ditolak, kata Yasona saat membacakan keputusannya. Pertimbangannya adalah harus ada 2/3 dari DPD dan setengah dari DPC yang hadir saat KLB. Ini ternyata tidak terpenuhi dan syarat ini terlepas dari ada persoalan perubahan ADART yang diduga tidak sesuai dengan UU Parpol atau tidak. Karena dari awal persyaratan ini memang sudah menjadi inti. Jadi kalau memang tidak diterima maka wajar. Sementara itu, soal izin dari Ketua Majelis Tinggi seperti yang dipersoalkan oleh kubu KLB, itu soal lain lagi, belum urgent untuk dipersoalkan. Karena syarat kehadiran DPD dan DPC tadi saja sudah tidak terpenuhi. Bagi saya, keputusan ini bagus dan tepat. Selain terlihat Kemenkumham sudah bekerja secara profesional dan transparan, juga menjelaskan kepada kita apa yang selama ini dituduhkan oleh kubu AHY, bahwa Jokowi ada di balik kisruh internal partai mereka hanyalah kabar bohong belaka. Begitu juga dengan keterlibatan Muldoko, kita bisa baca dia hanya seorang yang diminta menyelamatkan partai dan kemudian didapuk menjadi ketua umum versi KLB. Nyatanya, saat pengumuman ini berlangsung Muldoko sama sekali tidak tertarik memantaunya. Dia hanya fokus pada pekerjaannya di kantor staf kepresidenan. Berbeda dengan kubu AHY yang justru melakukan kegiatan nonton bareng. Hahaha, kayak nonton Piala Dunia saja. Saya bisa membayangkan ada yang melakukan sujud syukur setelah Yasona menyampaikan keputusannya. Yang pasti, Jokowi tidak urus dengan partai selevel ini. Apalagi, tidak ada untungnya bagi Jokowi mengurus partai yang tidak memberikan dampak positif apa-apa bagi negeri. Selain proyek mangkrak dan warisan hutang saja. Sekarang tinggal kita lihat saja, sejauh apa sebenarnya keinginan kubu KLB ini ingin memperbaiki partainya. Jika benar, mereka bukan sedang pansos seperti yang dicurigai banyak pihak. Pasti mereka akan melakukan langkah-langkah terarah lainnya. Bisa jadi, mempersiapkan lagi KLB yang benar-benar memenuhi syarat, atau mungkin melangkah ke tingkat yang lebih tinggi yaitu PT UN. Tapi, saya pikir mereka akan lebih baik mempersiapkan kembali KLB baru yang legitimate dan bisa diterima secara hukum. Di negara ini, hukum adalah panglima, jadi tidak ada yang tidak. Semua harus menghormati hukum yang berlaku. Jika kubu KLB memang tidak atau belum bisa diterima, jelas ada urusan hukum yang tidak terpenuhi di sana. Semua harus dengan lapang dada menerimanya. Jangan tunjukkan sikap reaktif berlebihan seperti yang pernah dicontohkan oleh kubu AHY. Santai saja, biarkan hukum berjalan dengan apa adanya. Dan silakan lakukan pemenuhan hukum kalau memang serius ingin memperbaiki partai dari tangan dinasti keluarga yang sedang berjalan. Utamanya adalah syarat kehadiran DPD dan DPC itu tadi. Perihal izin dari Ketua Majelis yang tiba-tiba menjadi syarat dan juga perubahan ADART Partai Demokrat yang dipersoalkan sebelumnya. Ini menjadi persoalan nomor 2 setelah syarat kehadiran DPD dan DPC tadi terpenuhi. Sebulan ke depan akan kita lihat apakah benar kubu KLB ini sedang berjuang melepaskan pengaruh dinasti CKS dari Partai Demokrat, atau benar seperti dugaan sebagian publik, mereka justru ikut menyemarakan drama ini agar kesohoran partai semakin meningkat. Apakah benar ujung-ujung dari semua drama ini hanya ingin meningkatkan elektabilitas partai yang semakin lama semakin merosot, sekaligus menaikkan pamor AHY sebagai bakal Capres 2024. Kalau ternyata tidak ada tindak lanjut dari kubu KLB untuk memperbaiki kekurangan syarat yang mereka punya, maka bisa kita pastikan mereka semua sedang memainkan drama untuk kepentingan keluarga Cikeas semata. Kalau ini terjadi, tentu ini sangat tidak bagus. Publik akan menilai dan mencatat sejarah terburuk dari sebuah brutalitas demokrasi yang dipermainkan secara semena-mena oleh orang yang tidak punya rasa malu. Mereka berharap untuk mendapatkan limpahan keuntungan dari sikap ini. Padahal ini hanya semata menggali lubang untuk kuburan mereka sendiri. Lihat saja, kalau ini benar seperti kecurigaan sebagian publik, kisruh sehingga didramakan hanya untuk meningkatkan elektabilitas partai, maka saya mulai yakin
Tahun 2024, Partai Demokrat benar-benar menjalani pemilu terakhir dalam keberadaan mereka sebagai Partai Demokrat. Tulisan Jaya Surbakti dari siwot.com. Terima kasih dan sampai jumpa.